Oke, Pak Tony, kenapa MBG itu, program MBG itu banyak yang keracunan? Ini pakar kuliner, Chef Tony. Ya, sekarang ini pemerintah sedang membuat program besar, ya, yaitu dapur MBG untuk memberi makan gratis para siswa. Itulah pendek katanya. Beberapa kali terjadi MBG ini justru membuat anak-anak kita keracunan. Keracunan. Ini kadang-kadang yang muncul keracunan saja, tapi tidak pernah dipikirkan Pencegahan. langkah apa sih sebenarnya yang perlu diperbaiki sehingga makanan itu sampai ke konsumennya, yaitu anak-anak kita, itu layak makan dan tidak membuat sakit alias racun. Sebenarnya pengelola dapur MBG itu ada beberapa kriteria yang Dapur. perlu dan tidak bisa tidak harus dilakukan. Yang pertama adalah pengelola dapur itu atau pelaksana tugas di dapur itu harus sangat mengerti apa yang disebut dengan PPIC. PPIC itu kepanjangan dari Production Planning Inventory Control, yaitu bagaimana mempersiapkan sebuah produk sekaligus menyiapkan bahan-bahannya. Dengan PPIC ini bahkan kita tahu kapan mulainya bahan itu harus datang, orang yang akan bekerjanya berapa orang, jam berapa harus selesai, bahan bakunya harus diapakan saja sebelum disiapkan. Equipmentnya. Yang kedua, tadi PPIC yang pertama, yang kedua adalah equipment dan lingkungan. Equipment dan lingkungan kerja. Kebanyakan dapur MBG ini adalah bekas-bekas ruangan yang tadinya bukan untuk dapur fungsinya, kecuali yang dibikin langsung dari nol ya. Tapi kebanyakan mengambil bekas-bekas aula, bekas ruangan kosong, atau bahkan rumah yang memang tidak didesain untuk dapur. Ini harus benar-benar dipertimbangkan bagaimana. Ada teorinya, ada teknisnya, ada gitu ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang B-nya adalah equipment. Equipment ini mempengaruhi hygiene sanitasi. Kalau equipmentnya kurang memadai atau kurang reliable, ambil contoh misalnya katel yang terus-menerus dipakai, bahannya tidak bagus, jangan-jangan itu bahan dari katel itu yang bisa meracuni makanan. Jadi equipment itu ya. Yang ketiga tentunya kemampuan orang per orang di setiap bagian itu harus mumpuni. Di sini memang seorang pimpinan dapur, chef, itu memang harus turun. Karena pada umumnya pegawai di MBG itu bukan dari hasil pendidikan yang tinggi. Biasanya umumnya kalau nggak ambil orang sekitar, anak-anak putus sekolah ya, pokoknya dimanfaatkan lah itu. Nah di sini memang kerja seorang pimpinan di dapur harus lebih ekstra. Ya ujung-ujungnya menekan biaya juga itu. Yang ketiga, bahan baku. Bahan baku ini penting. Harus dilihat seperti apa suplainya dia. Kalau perlu datangi ke tempatnya supplier tersebut, memadai enggak? Atau jangan-jangan dia ambil langsung dari pasar. Nah, ini perlu diketahui. Karena dengan diketahuinya ini, kita bisa menyiapkan apa yang disebut dengan preparation terhadap bahan-bahan itu. Misalnya daging tidak beku datangnya, apa yang harus dilakukan?
Kalau beku seperti apa yang harus dilakukan. Nah, itu semua dengan PPIC ini akan terurai. Jadi sekali lagi saran saya, seorang pengelola dapur, baik chef ataupun manajernya, harus sangat mengerti PPIC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.